Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas berbagai anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan di dalam berupaya memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, berupaya menambal atau menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Nah, yang itu salah satunya dilakukan dengan terus thalabul ilmi, terus mencari ilmu, terus memperkaya referensi, perkaya bacaan atau pengetahuan kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik perilakunya, ilmu yang kita peroleh bisa kita amalkan sehingga menambah daripada pemahaman kita di dalam beragama. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam keberkahan. Tak lama lagi kita akan menyambut datangnya hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Jadi ada semacam tradisi di lingkungan kita semua dan nampaknya merata di Nusantara ini bahwa setelah selesai penyembelihan hewan kurban itu, dagingnya itu dibagikan dan sebagiannya juga diberikan kepada yang berkurban. Maka tidak sedikit, bahkan rata-rata kulitnya itu dijual, ya, dijual oleh panitia untuk alasan seperti apa dan apakah ada yang membolehkan dan tidak. Ini akan coba kita kaji pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau agak berisik, ya, ada orang sedang maku atau apa. Alhamdulillah di pesantren lagi ada pembangunan, ya. Mohon doanya, mudah-mudahan pesantren kami yang mendidik anak-anak untuk belajar membaca kitab, juga menghafalkan Al-Quran, dimudahkan oleh Allah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya fenomena yang demikian tentang panitia yang menjual daripada kulit kurban itu, bagaimana kita menyikapi hal-hal demikian? Sebagaimana kita pahami bahwa kurban itu adalah satu ibadah sunnah yang dianjurkan, di mana dagingnya itu diberikan jadi sepertiga bagian, ya, kalau kita baca dalam berbagai riwayat demikian kira-kira. Jadi sepertiga itu untuk dirinya, sepertiganya untuk orang-orang miskin, dan sepertiganya untuk orang umum. Sebagian ulama ada yang berpendapat lebih utama, ya, orang yang berkurban menyedekahkan semua hewan kurbannya.
Ada yang juga berpendapat demikian, tapi nggak usah ini jadi perdebatan, silahkan saja ya. Kalau mau ambil ya sepertiganya ya silahkan diambil bagi yang berkurban. Kalau mau disedekahkan keseluruhannya ya silahkan. Itu tentu lebih bermanfaat. Dari sini kita melihat kemudian orang-orang yang berkurban itu artinya bisa memanfaatkan sebagiannya. Makanya bagi orang yang berkurban itu sendiri, dalam pandangan mazhab Syafi'i, dia tidak diperbolehkan untuk menjual daging atau kulit hewan kurban. Ya, jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, orang yang berkurban itu dilarang menjual daging atau apapun yang ada pada hewan kurban itu, baik kulit maupun tanduknya. Sementara kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, penjualan daging dan kulit kurban itu dibolehkan, tapi dengan syarat hasilnya itu disedekahkan atau sebagiannya dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangganya. Ini disampaikan dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Husaini itu. Jadi di situ artinya kira-kira begini, perlu diketahui bahwa ibadah kurban itu terletak pada pemanfaatan tubuh hewan kurban itu sendiri. Karenanya daging kurban itu tidak boleh dijual, bahkan termasuk menjual kulitnya. Bahkan orang yang berkurban tidak boleh memberikan kulitnya kepada penjagal sebagai upah penyembelihan hewan kurban. Orang yang berkurban boleh menyedekahkan kulitnya. Ya, artinya pilihan lain, ia boleh memanfaatkan kulitnya ya untuk ya dimanfaatkan untuk dijadikan benda-benda beduk misalnya atau apa. Tetapi tidak boleh memberikannya kepada orang lain sebagai upah penyembelihan. Ini juga berlaku terhadap tanduk dan serupanya. Nah, dengan demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mengikuti pendapat dari Imam Hanafi ini, orang yang berkorban itu boleh menjual kulit hewan kurbannya, tapi itu hasilnya harus disedekahkan, ya. Atau dengan hasil penjualan kulitnya tersebut, ia juga boleh membeli untuk keperluan bagi dirinya dalam rumah tangganya maksudnya. Ya. Nah, ini penting dan dapat bisa jadi catatan untuk kita semua. Artinya ketika para pekurban menyerahkan hewan kurbannya ke masjid, ke musola ataupun ke lembaga tertentu, maka niatkan itu kulit serta tanduknya untuk disedekahkan kepada pengelola, ya, sehingga tidak kita terkena dari ketidakbolehan daripada menjual unsur-unsur dalam hewan kurban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita tidak berlaku syubhat lagi, tidak berlaku berbuat yang tidak dibenarkan syariat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.